Kalau mau perang saya paling depan. Siap. Siap. Saya kalau Imad mau perang, hidup Kiai Muhri. Ya, kalau Imad mau perang duel sama saya, ayo satu lawan. Allahu Akbar. Yang kita sayangkan adalah kejadian semalam yang dialami oleh Kiai Tatang. Masa yang datang banyak, hanya saja beliau sendirian. Ngapa kemudian Anda nantang-nantang Kiai Imad? Kok Kiai Imad ditantang berantem? Kiai Imad itu ulama, nggak akan mungkin ngeladenin Anda. Kalau Anda preman, wajar berantem sama preman. Kalau Anda jawara, berantemnya sama jawara. Ini kan urusannya Laskar Sabirillah, bukan urusan Kiai Imad. Kiai Imad itu ulama. Sama Kiai Imad itu jangan berkelahi, diskusi. Rapatkan barisan. Nah, di Provinsi Banten, di Tangerang Raya sebagainya, ayo kita rapatkan barisan. Gabung ke Laskar Sabirillah untuk menjaga kiai kita, ulama-ulama kita. Makanya menjadi wajib hukumnya membentuk Laskar Sabirillah itu. Harapannya sih Presiden tidak mengangkat one team press, orang-orang yang punya kepentingan. Angkatlah para penasehat-penasehat Dewan Pertimbangan, orang-orang yang tulus betul. Yang kadang-kadang begini nih, jabatan tersebut menjadi beban bagi pejabat-pejabat yang lainnya. Jenderal-jenderal, kapolda-kapolda misalnya, panglima-panglima menjadi beban gitu. Enggak mereka turutin orang ini di one team press, diturutin. Ini bagaimana jadinya? Saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih yang sebentar lagi dilantik Bapak Prabowo Subianto, angkatlah one team press, orang-orang sepuh, orang-orang berilmu yang betul-betul tulus menasihati dan memberi pertimbangan kepada Presiden. Jangan angkat orang yang membawa misi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengomentari terkait dengan dua kejadian terdekat, yakni terkait dengan gangguan sekelompok orang yang hendak menolak Kiai Imad dan Gus Abbas di Gresik, yang sampai kemudian pelaporan ke Polres Gresik, termasuk juga ancaman demo ke Mapolda Jawa Timur. Kemudian yang berikutnya kejadian semalam, yakni dugaan upaya persekusi terhadap Kiai Tatang di Tangerang oleh sekelompok massa. Nah, terkait dengan dua peristiwa ini, tentunya kita mesti merespon bagaimana sikap kita tentang ini semua. Yang pertama terkait dengan kejadian Gresik sehari sebelumnya. Kegiatan di Gresik itu kan adalah kegiatan haul, kegiatan pengajian yang menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan juga Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsi. Namun kegiatan haul dan pengajian ini ditolak oleh sejumlah orang. Dan ternyata orang-orang yang menolak ini sudah mengondisikan sejak hari-hari sebelumnya. Buktinya beredar semacam surat undangan di media sosial, di grup-grup WhatsApp, yang antara lain kurang lebih bunyinya begini. Undangan, kemudian diucapkan salam, kemudian prolog, lantas ada himbauan kepada keluarga besar Joyo Semoyo, Jawara, IALPK, Darderdor, Naga Hitam, Sakera Pasuruan, Sakera Malang Raya, KFM, Madas, dan GRIP. Ini mengatasnamakan himbauan terhadap ormas-ormas yang disebutkan di sini dan seluruh ormas dan masyarakat pecinta habaib. Dan ulama dimohon kehadirannya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Acara aksi damai menolak kedatangan Kiai Haji Imaduddin Utsman
yang telah meresahkan masyarakat di bumi Gresik. Titik kumpul di Forest Mansion, Lidah Wetan, Laskar Santri, Surabaya. Catatan, wajib memakai seragam masing-masing atau baju putih. Nah, artinya memang sudah ada pengondisian massa sebetulnya sebelum acara di Gresik. Jadi ketika malamnya ada kegiatan di Gresik, sore sebelumnya sudah ada pengondisian massa. Ya, alhamdulillahnya orang-orang yang menolak kegiatan di Gresik malam itu juga bisa dipukul mundur. Dan Laskar Sabilullah beserta berbagai macam elemen masyarakat di Gresik serta panitia acara bersikap profesional. Artinya tidak terpancing dengan kondisi itu. Dan kelompok-kelompok yang hendak menggagalkan acara atau membubarkan acara tersebut mampu dipukul mundur. Artinya memang sudah ada perencanaan sejak awal orang-orang yang hendak mengganggu kegiatan di Gresik. Lantas kemudian sampai muncul intervensi agar Kiai Imad dan Gus Abbas tidak membahas isu nasab. Walaupun yang sedemikian rupa kita abaikan saja, karena apa hak orang mengintervensi kemudian apa yang hendak disampaikan di sana. Lantas esoknya berujung kepada pelaporan terhadap Gus Abbas, yang para pelapor ini begitu pedenya di halaman Polres Gresik seolah-olah mereka sudah menang perkara. Itu kan baru semacam konsultasi. Memang dia pikir apa semudah itu melaporkan seseorang? Apa semudah itu kemudian penyidik memanggil orang untuk klarifikasi misalnya? Hal-hal semacam ini kan hukum tidak boleh jadi mainan. Yang jelas yang namanya aparat penegak hukum itu netral dan profesional. Siapapun masyarakat yang datang ya wajib dilayani sebetulnya. Tapi jangan sampai kemudian hanya karena selembar kertas lantas kemudian merasa sudah menang perkara. Karena apa yang mau dilaporkan? Apa unsur pidananya? Wong itu ceramah, itu pengajian, tidak ada unsur provokasi dan itu profesional. Apalagi yang disampaikan adalah bagaimana perbuatan kriminal oknum-oknum Ba'alwi yang telah mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Pahlawan diklaim, sejarah bangsa diklaim. Itu kan kriminal sebetulnya. Dan ini mestinya tidak mesti harus ada aduan dari masyarakat. Aparat penegak hukum dan aparat pemerintah mestinya sudah jemput bola. Ini nih ada pemalsuan sejarah, ada klaim-klaim terhadap sejarah dan pahlawan bangsa. Artinya kan ada upaya untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Ini akan muncul persoalan. Jadi hati-hati dengan ini semua. Saya berharap pemerintah dan kemudian penegak hukum jemput bola. Jangan kemudian hal-hal yang tidak penting, ini kan nggak penting. Mengadukan Gus Abbas, emang pidananya apa? Nanti diketawain lagi ya. Apa masalahnya? Jadi sekali lagi, disinilah kita bisa mengambil pelajaran ternyata, kendati pun kegiatan di Gresik itu sukses, berjalan dengan lancar, para pengganggu tidak berani masuk ke lokasi, tetapi ternyata adanya sedikit gangguan kemarin dari sekelompok orang memang sudah dikondisikan sebelumnya. Ini jadi catatan buat kita semua. Kemudian yang berikutnya yang kita sayangkan adalah kejadian semalam yang dialami oleh Kiai Tatang. Ada sekelompok orang yang mendatangi, sayangnya Kiai Tatang sendiri didatangi, konon katanya ada 2 truk yang datang mendatangi Haji Tatang tersebut atau Kiai Tatang. Ini Kiai NU. Beliau ini adalah Kiai NU. Lantas kemudian juga adalah bagian dari pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia di kota Tangerang. Dan mengapa kita sangat menyayangkan masa yang datang banyak, hanya saja beliau sendirian. Dan ini menjadi antisipasi buat kita semua, jangan sampai hal yang serupa terjadi lagi. Ada kiai seorang diri didatangi sekelompok orang yang kemudian berteriak-teriak misalnya, ini nggak boleh lagi terjadi. Makanya Laskar Sabilullah memang disiapkan sedemikian rupa. Banser itu memang adanya untuk menjaga kiai, menjaga ulama.
Oke, hari ini kemungkinan besar Banser punya beban tersendiri terkait dengan isu nasab. Dikarenakan sikap PBNU memang belum tegas tentang persoalan ini. Tapi Banser itu punya kewajiban menjaga kiai. Terlepas apapun latar belakang masalahnya, Banser punya kewajiban menjaga kiai. Jadi kalau ada kiai kita yang dipersekusi atau didatangi segerombolan orang, kemudian dibentak-bentak, ditekan, ya mestinya kan harus ada Banser di sana. Itulah mengapa kemudian kita membuat Laskar Sabilillah, bukan untuk menandingi NU atau untuk menandingi Banser, karena memang harus ada pasukan yang siap dikerahkan untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya. Dan ini kita lihat di videonya, mereka teriak-teriak, bahkan koordinatornya teriak-teriak nantang Kiai Imad untuk berkelahi duel. Kalau mau perang saya paling depan. Siap. Siap. Saya kalau Imad mau perang, hidup Kiai Muhri. Ya, kalau Imad mau perang duel sama saya, ayo satu lawan. Ini kan lucu. Ini kan lucu. Mengapa lucu? Loh, kok nantang berantemnya ke Kiai Imad? Ini kan lucu banget. Kok Kiai Imad ditantang berantem? Kiai Imad itu ulama, nggak akan mungkin ngeladenin Anda. Kalau Anda preman, wajar berantem sama preman. Kalau Anda jawara, berantemnya sama jawara. Ini kan urusannya Laskar Sabilillah, bukan urusan Kiai Imad. Kiai Imad itu ulama. Rugi bandar dan rugi besar beliau kalau ngeladenin Anda. Beliau itu hadir bukan untuk berantem, bukan untuk kelahi. Tapi beliau itu untuk mencerahkan umat sebetulnya. Beliau itu ulama. Hari ini kalau Anda semua, antum semua para muhibbin dan para ba'alwi nggak setuju dengan Kiai Imad, jangan mempersekusi. Karena kalau Anda mempersekusi, kalau Anda semua geruduk, ya pasti dilawan. Ketika dilawan, ya jangan salahkan kami. Buat negara juga begitu. Hak kami melawan ketika kami diserang, kan begitu. Saya himbau kepada Laskar Sabilillah. Memang kita atas dasar pesan para masyayikh, Laskar Sabilillah tidak boleh geruduk orang. Kami dipesani nggak boleh mempersekusi orang. Kami dipesani nggak boleh arogan, nantang-nantang perang. Kami memang dipesani begitu di Laskar Sabilillah. Tetapi ketika kami diserang, hak kami untuk melawan. Maka siapkan diri Anda dimanapun Anda berada. Jadi ketika kita diserang, kita harus siap. Hak kita untuk melawan itu harga diri soalnya. Jadi balik lagi bahwasanya, ngapa kemudian Anda nantang-nantang Kiai Imad? Anda ngakunya Kiai, Anda ngakunya Ustadz, tapi nantang-nantang Kiai Imad untuk berkelahi. Sama Kiai Imad itu jangan berkelahi, diskusi, musyawarah. Hari ini sudah kelihatan mengapa kemudian Ba'alwi begitu paniknya dan menggerakkan masyarakat pribumi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menekan, bahkan terindikasi mengarah kepada kekerasan. Berarti hari ini Ba'alwi nggak punya hujah dong, tidak punya argumentasi. Jadi saya ingin sampaikan kepada segenap warga bangsa Indonesia, hari ini apa yang dilakukan oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Abbas Bil Yaksi dan apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ini bukan soal persoalan politik, karena kami bukan partisan kelompok politik manapun. Ini bukan soal perebutan pengaruh, mau pengaruh apa? Kami yang berjuang ini, yang membongkar nasab palsu Ba'alwi yang disambungkan kepada Rasulullah ini justru dapat resiko dipersekusi, ditekan. Ada banyak hal-hal yang memang resiko yang akan kami hadapi terhadap itu semua. Jadi nggak ada profit yang kami ingin dapatkan dari situ. Ini murni sebuah perjuangan. Mengapa ini diperjuangkan? Udah tahu resikonya sedemikian rupa. Lantas kemudian mengapa kami perjuangkan? Karena ini demi marwah nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan nggak boleh orang-orang itu ngaku cucu Nabi. Kalau dia memang bukan cucu Nabi. Hari ini mereka sudah ngaku cucu Nabi. Sampai di situ masih kita tonton, masih kita pantau. Tapi begitu dia ngaku cucu Nabi, lalu kemudian merasa kastanya lebih tinggi dari masyarakat pribumi. Dia ngaku cucu Nabi, lalu mengeksploitasi masyarakat pribumi. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan, alangkah bodohnya kita. Ayo sekarang masyarakat Indonesia, mari kita bersuara. Emang mau kita biarkan ada orang-orang yang ngaku cucu Nabi, lalu kemudian memanfaatkannya sebagai privilege agar memiliki hak istimewa, posisi istimewa, kasta istimewa, lalu kemudian merendahkan orang-orang ahwal, orang-orang pribumi. Ini ada apa ini?
Nah, ketika kita semua menolak perilaku mereka, seiring dengan sebuah pembuktian, ternyata memang mereka ini bukan cucu Nabi. Maka mau nggak mau, jangan tunggu nanti, sekarang juga saatnya kita merungkat mereka semua. Karena mereka memang bukan cucu Nabi. Sudah saatnya. Ayo para pribumi, masyarakat Nusantara. Bukan hanya yang muslim lah, yang non muslim juga. Kita bareng-bareng, jangan mau kita sebagai sebuah bangsa direndahkan oleh bangsa asing. Mengapa mereka begitu mudah merendahkan kita? Karena tadi punya klaim sebagai cucu Nabi itu sebetulnya. Ini saatnya kita. Jangan tutup mata, tutup telinga dengan pembelokan sejarah. Bahkan klaim-klaim sepihak yang dari mereka, termasuk pemalsuan makam keramat dan lain sebagainya. Ini sudah saatnya kita semua bersikap. Jadi nggak boleh kemudian kita tolerir yang sedemikian rupa. Rapatkan barisan. Nah, di Provinsi Banten, di Tangerang Raya sebagainya, ayo kita rapatkan barisan. Gabung ke Laskar Sabilillah untuk menjaga kiai kita, ulama-ulama kita. Jangan sampai kemudian kejadian semalam terulang kembali. Seorang kiai, seorang diri, lantas kemudian digeruduk oleh begitu banyak massa. Ini saya yakin ini tidak boleh terulang lagi. Ini nggak boleh terulang lagi. Kemudian yang berikutnya, kita juga jangan gagal fokus. Fokus utama kita adalah mensosialisasikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Itu saja. Dan apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan suci, menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Enggak ada reward yang kita dapatkan. Siapa yang bayar kita? Kita enggak ada fundingnya, enggak ada yang ngebayarnya. Kita bukan partisan. Kita berjalan sendiri. Ini gerakan rakyat, gerakan pribumi. Enggak ada yang bayar kita. Semua modal kita masing-masing. Ayo kita bareng-bareng sekarang. Bukan untuk melakukan kekerasan, mencerahkan anak bangsa. Coba lihat dimanapun. Di Lampung ini sudah sangat banyak Laskar Sabilillah. Pernahkah kami mempersekusi orang? Enggak pernah. Pernahkah kami geruduk orang? Enggak pernah. Walaupun jumlah Laskar Sabilillah sangat banyak di Provinsi Lampung, enggak pernah. Komitmen kami cuma satu, menjaga kiai-kiai pribumi dalam rangka mensosialisasikan bahwasanya para pengaku anak cucu Nabi ini mereka bukan anak cucu Nabi. Kita punya argumentasi yang kuat dan tidak bisa dibatalkan. Satu, berdasarkan kitab nasab. Tidak ada satupun konfirmasi kitab sezaman yang mengabarkan mereka cucu Nabi. Sampai hari ini, kajian Kiai Imad ini tidak ada yang bisa membantahnya. Tuh, jelas kan? Berdasarkan konfirmasi dari kitab-kitab sejarah, nggak ada juga yang menceritakan tentang mereka. Dan berdasarkan tes DNA, dzurriyyat Nabi itu tes DNA-nya, DNA asal-usulnya harus J1. Dan sudah ada kiai-kiai di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia yang J1. Bahkan termasuk yang sudah diisbat, yang sudah ditetapkan. Dan memang kita kenal sebagai cucu Nabi, seperti kerajaan Maroko misalnya. Kemudian Yordania, di Mekah dan lain sebagainya. Mereka terkonfirmasi YDNA-nya J1. Sedangkan Bani Ba'alwi, yang begitu arogan yang ngaku cucu Nabi ini, mereka haplogrupnya G. G itu dzurriyyat Nabi Ibrahim saja bukan. G itu adalah etnis Yahudi Kaukasia, Yahudi Askenazi. Ya tidak masalah tentang etnis asal mereka. Yang masalah cuma satu, jangan ngaku cucu Nabi kalau bukan. Jadi sedemikian rupa. Jadi sekali lagi, rapatkan barisan, dan kami menghimbau juga kepada aparat penegak hukum agar senantiasa bertindak profesional. Artinya memang apa yang kami lakukan di PWI Laskar Sabilillah bukan untuk menimbulkan gangguan keamanan, bukan untuk mengganggu ketertiban masyarakat, tapi kami fokus dengan PWI Laskar Sabilillah ini untuk mengawal para ulama. Ya tadi seperti kejadian semalam kan, ketika seorang kiai dipersekusi, seorang kiai didatangi, loh siapa yang ngawal mereka? Makanya menjadi wajib hukumnya membentuk Laskar Sabilillah itu dalam rangka untuk itu semua. Jadi harap dimaklum kepada aparat negara. Kami profesional, kami akan bekerja sama dengan penegak hukum, tidak akan main hakim sendiri. Berikut juga kepada para pemangku kepentingan, para penguasa di negeri ini, Pak Presiden, dan termasuk juga Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Kami juga adalah anak bangsa gerakan pribumi, ingin menjaga sejarah bangsa, menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
Dan kami juga berharap agar penyelenggara negara tidak terbebani oleh orang-orang yang berkepentingan, yang suka lobby-lobby. Harapannya sih Presiden tidak mengangkat one team press, orang-orang yang punya kepentingan. Angkatlah one team press itu orang-orang yang sepuh dan orang-orang yang tulus demi bangsa dan negara. Mereka tidak akan nitip menteri, tidak akan nitip jenderal, tidak akan nitip-nitip posisi jabatan. Angkatlah orang-orang yang tulus, seperti Mbah Yai Mustafa Bisri misalnya, orang yang gak gila jabatan, orang yang gak gila pengaruh. Beliau adalah orang yang tulus. Saya yakin kalau beliau dan kiai-kiai sepuh yang menjadi one team press tidak akan mengintervensi presiden, karena mereka tahu presiden punya hak prerogatifnya. Jadi sekali lagi, angkatlah para penasehat-penasehat Dewan Pertimbangan, orang-orang yang tulus betul menasihati presiden, menasihati penyelenggara negara. Jangan sembarangan, jangan mengangkat orang yang punya kepentingan, karena dia akan gunakan itu semua untuk kepentingan yang kita sendiri masih menerka-nerka apa kepentingannya. Yang kadang-kadang begini nih, jabatan tersebut menjadi beban bagi pejabat-pejabat yang lainnya. Jenderal-jenderal, kapolda-kapolda misalnya, panglima-panglima menjadi beban gitu. Enggak mereka turutin orang ini di one team press, diturutin ini bagaimana jadinya, kan begitu. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih yang sebentar lagi dilantik Bapak Prabowo Subianto, angkatlah one team press, orang-orang sepuh, orang-orang berilmu yang betul-betul tulus menasihati dan memberi pertimbangan kepada Presiden. Jangan angkat orang yang membawa misi dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini asli kopi Lampung ini, luar biasa nikmatnya. Datang ke Lampung, rasakan cita rasa kopi Lampung sejatinya. Ngupi pai, kata orang Lampung.